Kisah berikut ini merupakan tentang betapa mustajabnya doa kedua orang tua. Pemuda tersebut bukannya tinggal di dalam kapal selam karena teknologi kapal selam yang canggih, hingga bisa bertahan di bawah ribuan kaki di dasar laut dan belum ada pada zaman itu. Dalam sebuah riwayat yang sangat menarik dan menginspirasi kita semua, cerita tersebut adalah tentang seorang anak yang berbakti pada kedua orang tua, terutama ibu. Dikisahkan dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 155 hingga 156. Pernah suatu ketika Nabi Sulaiman mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke tepi laut, di sana akan menemukan suatu hal yang luar biasa. Setelah mendengar perintah tersebut, Nabi Sulaiman bergegas berangkat menuju pantai beserta rombongannya yang terdiri dari golongan manusia dan jin. Sesampainya di pantai, Nabi Sulaiman melihat ke kanan dan ke kiri, mencari tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Teringat perintah Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ia akan menemukan suatu hal yang luar biasa. Beliau pun terus mencari tahu, memalingkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Namun, apa yang beliau lakukan belum bisa menjawab rasa penasaran yang ada dalam pikirannya. Kemudian, Nabi Sulaiman menyuruh anak buahnya dari kalangan jin untuk menyelam ke dasar laut. Menyelamlah ke dalam laut, lalu katakan kepadaku, apa yang kamu lihat di dalam sana? Minta Nabi Sulaiman kepada jin Ifrit. Lalu jin Ifrit pun menyelam ke dasar laut, mencari tahu apa yang terjadi di dalamnya. Beberapa waktu kemudian, jin Ifrit muncul ke dasar laut dan menghadap kepada Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Allah, sesungguhnya saya sudah menyelam ke dalam laut yang sangat dalam. Saya mencari tahu apa yang terjadi ke sana dan kemari, namun saya tidak menemukan apapun di dalam sana. Ucap jin Ifrit memberi informasi kepada Nabi Sulaiman. Lalu beliau masih penasaran dan tidak begitu mempercayai apa yang dikatakan oleh jin Ifrit. Kemudian Nabi Sulaiman menyuruh jin Ifrit yang lain untuk menyelam ke dalam laut. Tolong, lihat apa yang ada di dasar laut, hal yang luar biasa. Lalu datanglah kepadaku serta beritahu apa yang sebenarnya terjadi. Pinta Nabi Sulaiman kepada jin Ifrit yang lain untuk yang kedua kalinya. Menyelamlah jin Ifrit dan selang beberapa waktu, jin Ifrit pun muncul dan menghadap kepada Nabi Sulaiman. Apa yang dikatakan jin Ifrit ini sama seperti perkataan jin Ifrit yang pertama tadi. Hasilnya nihil. Mereka tidak menemukan apapun yang luar biasa sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Sulaiman. Karena masih belum puas dengan apa yang dikatakan jin Ifrit, Nabi Sulaiman memerintahkan Asyif Bakiyah dari kalangan manusia untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberitahu apa yang terjadi di dalam laut. Asyif Bakiyah adalah menteri Nabi Sulaiman yang disebut di dalam Al-Quran pada surat An-Naml ayat 40. Dia juga seorang waliullah yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beritahu kepadaku apa yang terjadi di dalam laut sana. Pinta Nabi Sulaiman kepada Asyif Bakiyah. Orang alim tersebut pun berdoa kepada Allah untuk menunjukkan apa yang terjadi. Setelah Asyif berdoa, tiba-tiba muncullah dari dalam laut sebuah benda berbentuk kubah yang mempunyai 4 pintu. 1 pintu terbuat dari batu intan, 1 pintu terbuat dari batu yakut, dan 1 pintu terbuat dari batu intan putih. Dan satunya lagi terbuat dari batu aquamarine atau sejenis batu zamrud hijau. Semua pintu itu terbuka dan tidak ada 1 tetes air pun yang masuk ke dalamnya. Padahal benda tersebut berada di dalam laut yang sangat dalam, sama seperti 3 kali perjalanan menyelamnya jin Ifrit yang pertama. Asyif juga orang yang telah berhasil memindahkan singgasana Ratu Balkis yang sempat menjadi sosok misterius tentang siapa orang alim yang telah berhasil menjalankan tugas tersebut.
Saat itu, Nabi Sulaiman menawarkan kepada jin Ifrit untuk membawa singgasana Ratu Balkis secepat mungkin. Penawaran jin Ifrit, singgasana Balkis akan tiba sebelum Nabi Sulaiman beranjak duduk dari tempatnya. Kemudian, jawablah orang alim dari kalangan Nabi Sulaiman, yang dimaksud adalah Asif Barkia. Ia bisa memindahkan singgasana Balkis dengan kecepatan sebelum mata berkedip. Penawaran tersebut membuat Nabi Sulaiman takjub. Hal ini lagi-lagi kalangan manusia yang taat lebih unggul dari golongan jin. Lalu, benda yang berbentuk kubah tersebut diserahkan kepada Nabi Sulaiman. Tiba-tiba, di dalamnya terdapat seorang laki-laki yang tampan memakai baju yang serba putih dan bersih badannya. Pemuda itu sedang melakukan salat. Lalu Nabi Sulaiman masuk ke dalamnya dan memberikan salam kepada pemuda itu. Pemuda itu pun mempercepat salatnya dan menjawab salam Nabi Sulaiman. "Sebab apa kau bisa berada di dasar laut ini?" tanya Nabi Sulaiman mengawali pembicaraan. "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya bapak saya adalah seorang laki-laki yang lumpuh dan ibu saya adalah seorang wanita yang buta. Saya merawat keduanya hingga 70 tahun. Saya merawat keduanya dengan penuh kasih sayang. Sebelum ajal menjemput ibu saya, ia sempat berdoa kepada Allah, 'Ya Allah, panjangkanlah umur anakku dalam keadaan selalu bertakwa kepadamu.' Dan ketika sebelum wafatnya ayah saya, dia juga berdoa kepada Allah, 'Ya Allah, tempatkanlah anakku di tempat yang tidak ditemukan oleh setan.'" Cerita pemuda itu kepada Nabi Sulaiman. Mendengar penjelasan anak itu, jelas sudah bahwa doa kedua orang tua tanpa hijab kepada anak-anaknya, yang mana kedua jin Ifrit yang sudah menyelam ke dasar laut tidak dapat menemukan keberadaan pemuda itu. Dikarenakan kedua jin Ifrit, anak buah Nabi Sulaiman, berasal dari kalangan jin atau setan. Sejenak keduanya pun terdiam. "Setelah saya memakamkan kedua orang tua saya berjalan-jalan ke tepi pantai untuk menghilangkan kesedihan saya. Lalu saya melihat kubah yang bercahaya. Kubah tersebut sangat indah. Saya masuk ke dalamnya untuk melihat keindahan kubah tersebut. Lalu datanglah malaikat dari beberapa malaikat, dan malaikat tadi membawa kubah tersebut ke dalam laut, sedangkan saya berada di dalamnya." Ucap pemuda itu melanjutkan ceritanya. "Pada zaman siapa kamu mendatangi pantai?" tanya Nabi Sulaiman penuh penasaran. "Pada zaman Nabi Ibrahim," jawab pemuda itu. Sejenak, Nabi Sulaiman terdiam, mengingat kembali sejarah. Begitu terkejutnya Nabi Sulaiman ketika mengetahui bahwa jarak zamannya dengan zaman Nabi Ibrahim itu adalah 2400 tahun. Begitu panjang umur pemuda tersebut, dan yang anehnya lagi, tidak dijumpai satu helai rambutnya yang beruban. "Lalu, bagaimana kamu bisa mendapatkan makan dan minum?" tanya Nabi Sulaiman lagi, yang semakin ingin tahu tentang keadaan pemuda itu. "Wahai Nabi Allah, setiap hari datang kepadaku seekor burung yang membawakanku makanan sebesar kepala manusia. Lalu saya memakannya. Setelah itu, saya merasakan kenikmatan yang belum pernah saya rasakan di dunia. Setelah saya memakannya, saya tidak lagi merasakan lapar, haus, gerah, dingin, dan tidak merasa ngantuk. Seakan-akan sifat-sifat yang dirasakan oleh manusia pada umumnya tidak ada pada saya. Serta saya juga tidak merasakan kesepian," jawab pemuda itu kepada Nabi Sulaiman. "Maukah kamu ikut denganku di kerajaanku, atau kamu ingin kembali kepada tempatmu?" Nabi Sulaiman memberikan penawaran kepada pemuda itu. "Wahai Nabi Allah, tolong kembalikan aku ke tempat semula," minta pemuda itu kepada Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman memerintahkan Asif Bakia untuk mengembalikan pemuda itu ke tempat semula saat itu juga. Dan pemuda tersebut hilang dari pandangan Nabi Sulaiman dan rombongannya.
Dari kisah tersebut, kita bisa mengambil hikmah sekaligus. Yang pertama, bahwasanya doa orang tua itu sangatlah mustajab dan tidak bisa diragukan lagi. Karena kedua orang tua, terlebih doa ibu itu merupakan sosok paling keramat bagi sang anak. Sebagaimana bunyi salah satu hadis, ridha Allah bergantung dari ridho kedua orang tua dan murka Allah bergantung dari murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi, Hakim, dan Ibnu Hibban. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua langsung lewat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Dalam surat An-Nisa ayat 36 ini dijelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seorang anak melakukan perbuatan baik kepada kedua orang tuanya pula. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai manusia yang sombong dan membanggakan dirinya sendiri. Perintah satu ini sangat jelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan bahwa berbakti kepada orang tua sama seperti jihad, serta merupakan amalan yang tidak pernah putus. Subhanallah, semoga kita termasuk orang-orang yang beriman dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin amin ya rabbal alamin.